Baik, selamat siang semuanya adik-adik. Oke, gimana kabarnya? Baik. Sudah makan? Oke, berapa jumlah dalam kelas ini? 32. Semua hadir? Oke, berapa yang tidak hadir? 2 orang. Oke, baik. Jadi tujuan dari kehadiran Bapak di sini akan memberikan kalian bimbingan klasikal. Nah, yang dimana bimbingan klasikal itu adalah proses atau cara untuk pencegahan pemberian layanan yang diberikan kepada siswa. Nah, oleh karena itu kita akan membahas tentang kedisiplinan adik-adik. Nah, di sini sebelum kakak lanjut, kakak aturkan tangan jari umat ya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak Made Sanita Setiabudi. Kakak dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 6 dari Undiksa Singaraja. Nah, untuk selanjutnya kakak akan memberikan layanan bimbingan klasikal tentang kedisiplinan. Nah, di sini ada yang tahu nggak kenapa sih kedisiplinan itu sangat penting bagi kalian? Ya, yang sebelah sini bisa. Kenapa sih kedisiplinan itu sangat penting? Oke, yang lain nggak ada? Iya. Ya, bukan. Berarti nggak ada ya? Nah, jadi kedisiplinan itu sangat penting untuk kalian menuju ke depannya. Kalau kalian disiplin, otomatis kalian udah tahu gimana kalian ke depannya. Nah, setelah kalian lulus dari sekolah, kalian sudah tahu, oh saya akan melanjutkan kuliah, oh saya akan kerja seperti itu. Nah, yang dimana juga kedisiplinan mempengaruhi motivasi belajar kalian. Kalau kalian disiplin, pasti kalian mempunyai motivasi belajar yang lebih tinggi seperti itu. Nah, sebelum kakak lanjutkan, ada yang tahu nggak tentang pengertian kedisiplinan secara lengkap? Mungkin dari sebelah sini ada yang tahu? Apa sih kedisiplinan itu? Nggak ada? Oke, baik. Kakak akan jelaskan. Jadi di sini menurut Sogeng Prijadarmunto tahun 1993 dalam bukunya, di mana disiplin itu diartikan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Jadi nilai-nilai ini tumbuh dari pembinaan yang berlangsung melalui lingkungan keluarga, pendidikan, serta masyarakat. Nah, dari definisi tersebut yang kakak jelaskan mempunyai 3 indikator. Nah, yang dimana indikator itu diambil dari aspek definisi yang kakak jelaskan. Nah, yang pertama itu ada indikator menunjukkan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan. Nah, yang kedua itu ada berperilaku tertib dan teratur dalam kegiatan sehari-hari. Nah, yang ketiga membiasakan sikap disiplin melalui lingkungan dan pengalaman pribadi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Nah, baik, kakak akan lanjutkan terkait indikator yang 3 ini. Ada pernyataan negatif dan positifnya. Bagaimana sih kita menerapkan secara langsung? Nah, itu ada negatif dan positifnya. Nah, di sini kan ada grup kelas ya. Nah, nanti kakak akan kirimkan ke ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya sini? Oke, nanti kakak akan kirimkan ke adik ya, agar adik-adik itu tahu atau memahami tentang penerapan dari indikator yang kakak jelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang atau menjelaskan tentang contoh orang atau yang mempunyai kedisiplinan tinggi dan rendah. Nah, langsung saja di sini dosen kakak sendiri, yaitu Profesor Dr. Iketut Darsana MBD. Mungkin adik-adik menemunya tadi atau tadi ngelewat gitu. Nah, dia adalah seorang akademisi atau dosen
yang dikenal memiliki kedisiplinan tinggi yang tercermin dari komitmen dan konsisten dalam menjalankan tanggung jawab akademik serta keteladanan dalam mematuhi etika dan tata tertib di lingkungan pendidikan. Jadi kedisiplinan yang terlihat dari dosen kakak ini terlihat dari ketepatan waktu, kerapian, dan kemampuan menanamkan nilai-nilai disiplin kepada mahasiswanya. Nah, yang dimana beliau ini menjadi panutan berkat integritas dan juga kemampuan menyeimbangkan kedisiplinan dengan pendekatan yang humanis. Itu adik-adik. Nah, di sini yang selanjutnya juga ada contoh individu atau seseorang yang mempunyai kedisiplinan rendah, yang dimana anak dengan tingkat kedisiplinan rendah cenderung memiliki kesulitan mematuhi aturan atau kurang konsisten dalam menjalankan tanggung jawab dan memerlukan pengawasan serta pembinaan yang lebih intensif untuk membentuk perilaku yang tertib. Nah, namun melalui pembiasaan yang tepat dan dukungan lingkungan yang positif dan konsisten, anak tetap menjadi memiliki peluang untuk menumbuhkan atau membangkitkan rasa kedisiplinan itu sendiri. Itu adik-adik, mungkin ada yang belum mengerti? Sudah? Baik. Nah, untuk itu kakak akan membagikan kuesioner. Jadi sudah dapat disebarkan ya sama kakak. Jadi nanti diisi 32 tadi ya. 32 hadir 2. Jadi 30. Tolong bagi. Sudah semua? Ya. Jadi kakak akan jelaskan dulu pengisiannya lagi ya. Mungkin kalian ada yang lupa. Yang pertama itu kan ada identitas, adik-adik bisa mengisi sesuai dengan nama kalian, kelas, dan nomor absen. Nah, untuk pengisian pernyataan atau kuesioner itu ada 30 butir atau 30 pernyataan, yang mana kalian isi sesuai dengan keinginan yang adik-adik rasakan seperti itu. Nah, jadi tujuan dari pemberian kuesioner ini untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendah kedisiplinan yang adik-adik miliki. Untuk itu kakak akan memberikan waktu sekitar 10 menit. Untuk sekarang kalian bisa memulai untuk menjawabnya. Ada yang sudah selesai? Oke.
yang sudah selesai bisa kumpul ya ke oper-oper ke depan ya. Baik adik-adik, berarti sudah semua ya? Baik adik-adik, terima kasih karena adik-adik sudah bersedia mengisi kuesioner yang kakak berikan. Jadi tujuan yang dari kuesioner ini yang sudah kakak jelaskan, dimana ini untuk nantinya mengecek atau mengukur seberapa disiplin yang kedisiplinan yang adik punyai seperti itu. Nah, yang mungkin nanti akan kita lanjutkan dengan layanan bimbingan kelompok yang dimana itu akan kakak cek dulu terlebih dahulu kuesioner ini untuk mengetahui siapa saja yang akan ikut untuk pelayanan yang selanjutnya seperti itu. Baik, untuk itu, untuk layanan bimbingan klasikal akan kakak tutup sampai di sini. Untuk itu kakak ucapkan terima kasih.